Gimana kalau kita coba sebuah eksperimen pikiran yang keren banget? Bayangin, gimana rasanya kalau kamu bisa menjalani setiap kehidupan manusia yang pernah ada? Bayangin deh, bukan cuma hidup sekali, tapi semua kehidupan. Serius semua, dari manusia pertama yang jalan di bumi, sampai bayi yang baru aja lahir beberapa detik yang lalu. Kira-kira apa ya rasanya mengalami seluruh sejarah manusia, tapi dari mata setiap orang yang pernah hidup? Nah, kalau semua kehidupan itu kita gabungin jadi satu, totalnya itu jadi satu kehidupan super panjang. Hampir 4 triliun tahun. Gila kan? Angka yang susah banget dibayangin. Dan ya, itulah perjalanan yang mau kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi aturannya simpel aja. Perjalanan kamu ini dimulai 300.000 tahun yang lalu. Tiap kali kamu hidup terus mati, kamu langsung respawn. Lahir lagi jadi manusia berikutnya yang ada di bumi. Kamu nggak ingat apa-apa dari kehidupan sebelumnya. Tapi, semua yang kamu lakuin itu ngebentuk dunia buat kehidupanmu yang selanjutnya. Dan ini kamu ulangin terus lebih dari 100 miliar kali. Yuk, kita mulai dari bagian terbesar perjalanan ini. Soalnya, selama triliunan tahun, sebagian besar waktu itu, hidup tuh beda banget sama sekarang. Jauh lebih lambat, lebih simpel, dan ya, semuanya ngikutin ritme alam. Satu hal penting yang perlu kita ingat nih, selama miliaran tahun itu, kamu tuh bukan jadi Napoleon atau Cleopatra. Bukan, kamu itu orang biasa. Realitas hidupmu ya seputar hal-hal sehari-hari. Berjuang cari makan, senang-senang sama keluarga, kerja, khawatir, ya bertahan hidup. Terus kira-kira kerjaanmu ngapain aja selama ini? Coba tebak. Selama 60% dari seluruh waktu itu, kamu jadi petani. Beneran, 6 dari 10 hidupmu itu dihabiskan di ladang. Cuma sekitar 10% jadi pemburu pengumpul, sisanya baru deh kerjaan-kerjaan lain yang munculnya belakangan. Coba deh kita resapi bareng-barang angkanya. Kamu itu ngabisin 800 miliar tahun kerja di ladang, 250 miliar tahun melahirkan, 1/5 dari seluruh eksistensimu itu dipakai buat ngebesarin anak. Nah inilah ritme dasar kemanusiaan, dan kamu ngulangin ini miliaran kali. Dan karena kamu udah ngejalanin semua kehidupan, artinya kamu juga ada di dua sisi dari setiap cerita. Kamu pernah jadi penyembuh, tapi kamu juga pernah jadi yang sakit. Kamu yang ngebangun peradaban, tapi kamu juga yang ngehancurin peradaban itu. Kamu udah ngerasain jadi siapapun, dari sudut pandang manapun. Oke, setelah triliunan tahun hidup dengan ritme yang santai dan cenderung lambat, tiba-tiba sesuatu yang dramatis terjadi. Kecepatan perubahan itu melesat, naik secara eksponensial. Ternyata ya, sejarah modern itu padat banget. Bayangin, 1/3 dari total pengalaman hidupmu itu terjadi setelah tahun 1200. Dan yang lebih gila lagi, 1/4-nya itu 1 triliun tahun loh, terjadi setelah tahun 1750. Jadi sebagian besar pengalaman manusia itu numpuk di sekejapan mata dalam sejarah. Terus apa pemicunya? Ya, serangkaian penemuan yang ngubah segalanya. Ada mesin uap, pabrik, listrik, sampai revolusi ilmiah. Semua ini tuh kayak bensin yang bikin kecepatan perubahan meledak. Dan akhirnya, ngubah total cara kamu hidup dan kerja. Perubahannya drastis banget. Dulu nih ya, ngirim pesan antar benua itu bisa bulanan. Sekarang, detik. Dulu ngebangun bisnis bisa makan waktu seumur hidup, bahkan lintas generasi. Sekarang, semalam juga bisa jadi. Bahkan, kemewahan yang kita nikmatin hari ini itu nggak pernah kebayang sama raja dan ratu di kehidupanmu yang dulu-dulu. Nah, ini ngebawa kita ke bagian akhir, dan mungkin bagian yang paling penting dari semua ini. Setelah 100 miliar kali hidup, akhirnya kita sampai di kehidupan yang lagi kamu jalanin sekarang. Dan kehidupan yang satu ini beda. Ini dia intinya. Apapun tindakanmu hari ini, di sini dan sekarang, itu dampaknya jauh lebih besar daripada gabungan 99% kehidupanmu yang dulu. Kekuatan yang kamu pegang sekarang itu belum pernah ada sebelumnya. Jomplang banget kan? Potensi dampak dari satu kehidupan modern aja bisa ngalahin gabungan dampak dari miliaran kehidupanmu sebagai petani, pemburu, atau pengrajin. Pertanyaannya, kok bisa gitu? Jawabannya ada di alat-alat yang kita punya sekarang. Ada internet yang bikin idemu bisa nyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Ada pesawat, yang artinya kamu atau sebuah ide atau bahkan penyakit bisa keliling dunia dalam hitungan jam. Belum lagi teknologi kayak rekayasa genetika yang ngasih kita kekuatan buat ngebentuk masa depan spesies kita sendiri. Tentu aja kekuatan sebesar ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, kamu bisa banget menciptakan dunia yang jauh lebih baik, nyelesain masalah yang udah ada ribuan tahun. Tapi di sisi lain, risikonya juga nggak pernah segede ini. Ada senjata nuklir, perubahan iklim, pandemi. Satu kesalahan aja bisa ngehapus semua kemajuan dari perjalanan 4 triliun tahun. Dan ini membawa kita kembali ke kamu, di sini, sekarang.
Setelah ngerasain semua kehidupan, ngejalanin semua peran, dan akhirnya sampai di titik paling kuat dalam sejarah manusia, pertanyaannya jadi personal banget. Mengingat potensi dan risikonya yang luar biasa besar, gimana caramu akan ngejalanin satu kehidupan yang paling berpengaruh ini?